Halo semuanya, perkenalkan aku namanya Kak Excel. Hari ini aku mau bahas soal TKA, yaitu mata pelajaran matematika wajib. Nah, di sini aku mau bahas dua nomor teman-teman. Yang pertama, kita langsung aja ya. Di sini ada nomor 1, yaitu materinya komposisi fungsi. Ya, kita bisa lihat dari lambang f di sini yang ditanya. Oke. Nomor 1 ini diketahui fungsinya fungsi f ada 3 jenis fungsi f ini. Ada x tambah 4, ada x kuadrat kurang 1, dan ada x kurang 7. Nah, nanti penggunaan fx-nya yang mana itu bergantung atau tergantung dari nilai x-nya teman-teman. Supaya lebih jelas aku coba langsung bahas soalnya. Di sini yang dia minta adalah FOF. Ya, FOF itu kalau dalam komposisi rumusnya itu F, di dalamnya ada F, di dalamnya lagi ada F, dalamnya ada akar 5. Nah gitu. Jadi yang paling awal yang kita harus selesaikan atau yang harus kita cari nilainya adalah si yang ini teman-teman. Jadi kita mulai dari dalam dulu ya. Dari dalam dulu kita harus cari hasilnya berapa, nilai dari f akar 5 itu berapa. Nah, f akar 5 kalau kita lihat di sini tuh x-nya tuh akar 5 guys. Oke, karena kan biasanya yang di dalam ini tuh kan x-nya kan. X-nya itu sama dengan akar 5. Kita lihat x ini masuk ke kategori fx yang mana nih? Kita lihat ya, kalau yang kurang dari min 1, apa benar akar 5 itu kurang dari min 1? Tentu tidak ya. Kurang dari min 1 kan harusnya negatif juga, negatif 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang kedua, apa benar x itu, si akar 5 itu ada di antara min 1 sampai 4? Ya, betul ya. Karena akar 5 ini itu kan 1, sekian ya. 2, sekian. Lebih dari 2 kan. Karena kalau akar 4 kan 2 ya. Jadi akar 5 itu pasti lebih dari 2. Artinya masih masuk ke kategori yang kedua nih. Sehingga untuk mencari nilai x, untuk mencari nilai f akar 5, itu x-nya ini, si akar 5 ini kita masukinnya ke fx yang ini, x kuadrat kurang 1. Ya. Jadi f akar 5 menggunakan f x-nya yang apa? X kuadrat kurang 1. Kayak gitu guys. Jadi kita tinggal masukin x-nya akar 5. Berarti akar 5 kuadrat kurang 1. Akar 5 kalau dikuadratkan kan hilang ya akarnya. Tinggal kita coret aja nih, akar sama kuadrat. Ya, karena akarnya akar 2 kebetulan nih guys. Jadi jawabannya sisa 5 doang. Terus dikurang 1. Maka f akar 5 itu kan 4. Ya, jadi nilai dari ini si f akar 5 ini itu 4 guys. Nah, kita sekarang lanjut ke yang kedua. Kita mulai keluar dari f akar 5 sekarang ke f4 guys. Ya kan? Oke. Jadi yang pertama udah, sekarang yang kedua F4. Nah, F4 itu menggunakan apa guys? Kira-kira masuknya ke fx-nya yang mana? Gampang lah ya nentuinnya ya, sama kayak yang tadi. Udah pasti ini menggunakan fx-nya yang lebih dari sama dengan 4 kan, yang x sama dengan x kurang 7. Jadi kenapa kayak gitu? Karena di sini nilai x-nya, kalian bisa lihat, x-nya itu kan 4. Ya, 4. Ya, berarti masuknya ke kategori yang ketiga nih, guys. X-nya lebih dari atau sama dengan 4. Nah, maka fx yang kita pakai adalah x kurang 7, yang ketiganya juga tuh. Oke, maka langsung aja kita masukin f4 atau x-nya sama dengan 4. Jadi 4 kurang 7. Nah, ternyata hasilnya ini min 3. Nah, kalau min 3 artinya yang ini kita udah dapat jawabannya min 3. Baru kita masuk ke f yang terakhir, f min
3. Nah, F min 3 udah pasti menggunakan yang atas ya guys ya. Fx-nya yang X tambah 4. Kenapa? Karena X-nya si min 3 itu masuk ke kategori yang atas. Dia kurang dari min 1 ya, min 3 itu ya. Min 2 ya, min 3, min 4 itu kan kurang dari min 1. Sehingga Fx yang kita pakai adalah X tambah 4. Oke, langsung aja jadi F min 3. Berarti min 3 tambah 4 sama dengan 1. Sehingga hasil paling terakhir yang kita pakai sebagai jawaban akhir adalah 1. Ini guys, yang opsi yang A. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai situ? Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 2 nih. David melempar bola dari atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Ini ketinggian gedungnya ya. Sehingga tinggi H meter setelah T detik. Nah, ini tinggi yang H meter ini adalah tinggi bolanya nih. Tinggi bola yang dilempar dalam satuan meter, lambangnya H ya kalau tinggian high gitu ya. Dan T detik. T-nya itu time, waktunya itu ya, satuannya detik. Tinggi bola dinyatakan ini kita punya fungsi untuk tinggi bola ya. HT, high bergantung pada time, tinggi bergantung pada waktu. Jadi kalau mau cari ketinggian bola kita harus tahu waktunya berapa dulu nih. Nanti kita masukin ke dalam sini. Nah, jadi ini tinggi bola bisa dicari pakai rumus HT. Kita langsung aja cek mana aja pernyataan yang benar dengan kita checklistin nanti pernyataan benarnya. Kita mulai dari pernyataan 1, teman-teman. Benar atau salah? Tinggi bola maksimum jika diukur dari permukaan tanah adalah 169/8. Tinggi maksimum atau Hmax. Ini kita bicara tentang grafik fungsi kuadrat, teman-teman. Grafik fungsi kuadrat itu kalau saya gambarin tuh kurang lebih gini. Kurang lebih ntar bolanya dilempar kayak gini sama si Kak Davidnya. Nah, tinggi maksimum itu berarti di sini. Ya. Ini kalau di dalam grafik fungsi kuadrat ini adalah X puncak, Y puncak nih guys. Nah, cuma karena di sumbu Y ini adalah si H, di sumbu X adalah T, maka kalau kita mau cari H max itu sama aja dengan kita mau cari Y puncak. Karena H itu kan sama ada di sumbu Y ya. Jadi H max itu sama dengan Y puncak. Kok bisa kayak gitu Kak? Kalau kebalik boleh nggak H-nya di bawah, T-nya di atas? Tentu tidak teman-teman. Kenapa tidak? Nah, aku jelasin detailnya. Ini HT ini teman-teman, kalau kita bentuk dalam rumus fungsi kuadrat itu kan gini kan, Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Nah, berarti Fx ini kan adalah Y-nya ya teman-teman ya. Benar nggak? Gitu. Sehingga H ini adalah Y-nya harusnya, nggak boleh kebalik. Nah, untuk Y puncak itu caranya tinggal kita pakai rumus min B kuadrat kurang 4 kali A kali C ini dibagi dengan 4A nanti. A-nya yang mana? Kita cek dari yang tadi nih bentuk umumnya. Min 2 itu sebagai A, 3 itu sebagai B, 20 itu sebagai C. Tinggal substitusi, berarti jadi min B-nya 3 kuadrat kurang 4 kali A-nya min 2 kali C-nya 20 dibagi 4A, berarti 4 dikali min 2 ya. Ini min 2 ya A-nya. Nah, berarti min 9 tambah 160 guys per min 8. Min sama min yang ini, min sama min yang bawah ini dicoret aja. Maka di atas jadi 169, di bawahnya 8. Berarti benar pernyataan yang pertama. Gitu, Kalau ada pernyataan yang belum jelas, boleh nanti kalian tulis di komen aja guys. Kolom komentar.
Berikutnya, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimum. Waktu maksimum dong berarti. Nah, berarti berhubungan dengan grafik tadi. Di sini. Ini waktu maksimumnya yang ditanya, ya. W-nya di sini. Waktu itu T ya tadi ya. Sorry. Waktu maksimum berarti T max ya. Sorry, ini aku ganti lambangnya. Jadi T max. Nah, T max artinya sama dengan X puncak kan? Gitu. Ya, rumusnya apa X puncak? Min B per 2A. Substitusi aja teman-teman langsung. Min B-nya 3 per 2 kali A-nya tadi min 2. Oke, berarti min 3 per min 4 atau jadi 3 per 4 harusnya guys. Jadi pernyataan 2-nya salah guys ternyata. Kalau pernyataan 2-nya salah, di sini pernyataan 3-nya jadi benar. Ya kan? 3 per 4 sesuai dengan yang kita udah cari. Oke, gitu. Sekarang pernyataan terakhir, pernyataan yang ketiga guys. Ya, pernyataan ketiga. Bola akan menyentuh tanah untuk yang pertama kali setelah bola dilempar setelah 4 detik. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya tadi lagi, ini kan bola menyentuh tanah tuh di sini sama di sini ya. Untuk yang pertama kalinya setelah dilempar, berarti ini yang ditanya. Setelah dilempar ini berapa? Nah, ini titik ini kan artinya saat Y-nya 0. Jadi, 0, titik-titik, 0. Kenapa? Karena titiknya pada sumbu X ya. Jadi Y-nya 0 teman-teman. Oke. Berarti tinggal kita bikin aja. Y-nya sama dengan 0. Gitu. Kurang lebih ntar kalau Y-nya sama dengan 0 jadinya tuh gini guys. Tadi kan rumusnya apa? HT. HT itu kan Y-nya ya. Berarti 0. HT-nya kita bikin jadi 0. Atau sebentar saya tulis dulu deh. HT tadi sama dengan min 2T kuadrat tambah 3T tambah 20 ya. Ya betul. HT-nya ini HT-nya bikin jadi 0 ya teman-teman ya. Tingginya 0 gitu kan kalau dia menyentuh tanah ya. 0 sama dengan min 2T kuadrat tambah 3T tambah 20. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa apa teman-teman? Kita bisa faktorkan ya. Benar nggak? Kita faktorkan. Cuma kalau mau faktorkan aku biasanya tuh bikin si T kuadratnya jadi 1 guys. Supaya gampang. Jadi ini kita bikin jadi 1. Caranya dikali ke konstanta nih teman-teman. Kali ke konstanta. Jadi nanti gini jadinya. 0 sama dengan T kuadrat tambah 3T. Nah, min 2 pas dikali ke 20 jadi min 40 berarti kan? Oke, sekarang kita faktorkan teman-teman. Nah, ini jadi 0 sama dengan buka kurung 2 gini ya. Si di depan sini T, tapi si minus 2 yang kita hilangin tadi tulis di depannya masing-masing guys, di depan T. Nah, kayak gini. Jadi min 2T, min 2T gitu. Nah, terus kita cari angka yang di sini dengan angka yang di sini. Kalau dikalikan harus sama dengan min 40 nih guys. Kalau dikalikan harus sama dengan min 40 yang ini. Terus kalau dijumlahkan harus sama dengan 3. Nah, kalau dikali jadi minus kan berarti harusnya plus minus ya. Plus dan min. Kalau dikalikan jadi min. Nah, berapa kali berapa? 40. Kalau dijumlahkan 3. Ini sebenarnya bukan dijumlahkan ya. Jatuhnya selisih kalau beda tanda. Selisihnya tuh 3. Udah pasti 8 dan 5. 8 kali 5 min 40. 8 tambah min 5 itu 3 kan. Nah, sampai situ kita lanjutkan. Berarti dari sini tuh min 2T tambah 8 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 8-nya pindah jadi min 8. Terus 2-nya pindah jadi per 2. Jadi T-nya kita dapat dari sini 4. Nah, kalau yang dari sini itu min 2T kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi T-nya sama dengan 5-nya, min 5-nya pindah jadi plus 5 per min 2 ya, atau sama dengan min 2,5. Nah, sini yang masuk atau yang sesuai itu yang ini guys, 4. Karena nggak mungkin T atau waktu itu negatif ya. Jadi benar ternyata pernyataan yang keempat teman-teman ya, 4 detik. Jadi gitu untuk cara yang nomor 3.
Oke guys, jadi itu aja untuk kesempatan pada kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kalau misalkan ada yang masih kurang dipahami, boleh dicatat aja di kolom komentar di bawah, ditanyakan aja. Oke. Dan jangan lupa ya di-share dan di-like ya. Jangan lupa juga yang paling penting di subscribe. Terima kasih. Bye bye.